さあイエスさ明日からも呼びつけるわけじゃないだろうな。 Wataru memberikannya harapan kepadanya. Mungkin Shinomiya bisa menjadi jodohnya. Lah, langsung nurut dong nih anak. Yo ya pare kabare, teng mriki admin pada ngelanjutaken anime Yume Miru episode 2 yang banyak kalian tunggu nih. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, subscribe, like, dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepilsing. Kisah 2. Cerita berlanjut gara-gara Wataru selalu mendekati Aika yang membuat Aika tidak pernah didekati oleh anak lain. Dan jika dipikir-pikir emang bener sih, sampai-sampai di waktu itu teman sekelas mereka ilfil melihat mereka berdua. Sehingga Wataru berniat bertanggung jawab untuk membantu Aika mencarikan teman baru. Tapi meskipun begitu, ada satu teman yang selalu menemaninya, yaitu Kai. Kemudian saat akan ke kantin, teman Wataru tiba-tiba datang nih. Kita sebut saja Asep. Ya, Asep mencoba untuk menghibur temannya nih karena terlihat murung terus. Lalu kita melompat saat Wataru berjalan di tangga. Di sana ia tak sengaja bertemu dengan cewek cakep. Terungkap wanita itu adalah atasan dari anak buah Wataru yang dia tabrak waktu itu. Namun untuk mempersingkat waktu, Wataru meminta maaf aja nih, sebab cowok itu selalu salah meskipun bersikeras tidak merasa bersalah. Ya kan Rek? Namun saat akan pergi, Wataru malah ditahan olehnya nih. Perkenalkan, cewek itu bernama Shinomiya, si ketua komite kedisiplinan yang karismatik. Sehingga Wataru pun dibawa ke kantornya. Nah, di kantor, Shinomiya menceritakan tentang dirinya yang selalu dianggap bisa melakukan apapun oleh bawahannya karena dia adalah seorang ketua. Namun itu semua salah besar, sebab mereka hanya melihat dirinya yang mempunyai kekuasaan. Namun Wataru mencoba untuk menyemangatinya dan meluruskan sudut pandangnya, sebab Shinomiya sebenarnya orang yang luar biasa. Dan Wataru mencoba meyakinkan dia kalau dia adalah seseorang yang hatinya baik seperti bidadari. Dan pernyataan itu membuat hati Shinomiya menjadi lebih plong, kayak ada manis-manisnya gitu. Woi, kok malah ngiklan? Nah, sebelum mereka berpisah, Shinomiya bertanya tentang siapa namanya. Gimana rumahnya? Tapi Wataru malah menamakan dirinya sebagai Asep dong. Dan mulai hari itu mereka pun menjadi akrab. Tapi keakraban mereka hanya sebentar, sebab saat berangkat sekolah di hari itu Wataru harus membantu kakaknya. Waduh, menjadi babu seorang wakil ketua OSIS. Mampus. Nah, di jalan kakaknya bertanya tentang wanita kemarin yang datang ke rumah mereka. Dan hokinya mereka berpapasan nih di jalan. Sehingga kakaknya pun pergi supaya adiknya bisa berduaan dengan Aika. Akan tetapi mereka berdua malah janggung satu sama lain. Nah, singkat cerita, sesampainya di sekolah, tiba-tiba Kei datang menghampiri Wataru, sebab mereka sekelas panik karena ketua komite kedisiplinan mengamuk mencarinya. Sehingga Wataru yang menyadari keadaan ini pun menyuruh mereka berdua segera bersembunyi. Akan tetapi mereka ketahuan dulu dong. Dan akhirnya Shinomiya memarahi Wataru yang memalsukan identitasnya. Sehingga saat istirahat siang, dia akan menunggunya di ruang konseling. Mampus lu. Tak lama kemudian Asep mendatanginya nih, sebab berani-beraninya dia mengaku dengan namanya tanpa izin. Tapi Wataru bertanya, bukankah dia tipumu? Asep pun menjawab, iya dong, kepilsing. Sehingga Wataru memberikannya harapan kepadanya, mungkin Shinomiya bisa menjadi jodohnya. Lah, langsung nurut dong nih anak. Lalu kita melompat saat istirahat. Di situ Wataru mencoba menyuap Shinomiya menggunakan roti panggang dan berhasil dong. Dan untuk juniornya kita panggil saja Yuyu, bukan Yuyu kepiting yang selalu hidup di sungai Re. Ya, Wataru mencoba menyogoknya juga nih menggunakan coklat segitiga. Tapi Yuyu menolak, tidak dengan Shinomiya tapi Kemudian kita masuk ke sesi interogasi nih. Shinomiya bertanya, kenapa Wataru menggunakan nama Asep saat perkenalan kemarin. Wataru pun beralasan kalau dia refleks karena
berurusan dengan komite kedisiplinan itu sangat berbahaya. Bener sih kata Shinomiya. Lah ketuanya malah ngiyain. Meskipun begitu Shinomiya menceramahinya, sebab itu akan membuat si Asep kesusahan nanti. Wataru malah bilang kalau Asep lebih merasa senang. Kalau nggak percaya coba tanya ke Yuyu sendiri. Dan Yuyu jujur dong kalau dirinya melihat Asep yang merasa senang karena disebut oleh Shinomiya cantik ini. Kepinsing. Namun karena Wataru laki-laki dan untuk menyelesaikan masalah ini, ia pun meminta maaf aja nih dan tidak akan mengulanginya lagi. Namun saat akan pergi, Shinomiya menghalanginya sebab tujuan utama mereka bukan itu, melainkan Yuyu yang ingin meminta maaf sekaligus berterima kasih karena dulu ia pernah ingin membantunya. Dan setelah itu urusan mereka pun selesai. Nah, setelah kembali ke kelas, Kai tiba-tiba memanggilnya untuk menunjukkan Aika yang sekarang sudah akrab dengan teman-temannya. Meskipun begitu, Wataru tetap sadar diri, sadar posisi, dan sadar rai. Karena kalau ia ikutan, malah menjadi pengganggu di antara mereka. Namun Wataru tiba-tiba mendapatkan pesan dari kakaknya yang menandakan ada hal yang akan terjadi. Sehingga Wataru buru-buru ke kantor wakil ketua kelas nih. Dan ternyata kakaknya sedang mencari seseorang untuk membantu pekerjaan mereka. Sebab banyak dokumen yang harus diselesaikan secepatnya. Mampus lu jadi babu. Sehingga mulai hari itu Wataru langsung membantu kakaknya sambil ditemani oleh teman-teman baru dari kakaknya. さあ、イエスさ。明日からも呼びつけるわけじゃないだろうな。まあ、考えてやらないこともないかな。集合ね。おい、ちょっと。 Singkat cerita, akhirnya pekerjaan mereka pun selesai nih. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Saat berangkat sekolah, Aika masih ngambek nih melihat Wataru. Namun tiba-tiba temannya memanggil untuk bilang kalau mereka berencana mampir ke rumah Aika. Sebab mereka ingin bertemu dengan adik gemoynya yang ia ceritakan. Lalu tak lama kemudian, Wataru yang mendengar rencana itu pun hanya bisa berharap nih untuk tidak menjadi pengganggu mereka. Lalu para ciwi-ciwi pun setuju nih untuk mampir di akhir pekan nanti. Akan tetapi saat akan pulang sekolah, tiba-tiba Wataru dicegat oleh Aika untuk bertanya, Yakin gak mau ikut ke rumahnya? namun sebelum sempat ngomong full, tiba-tiba Shinomiya datang yang ingin pinjam Wataru sebentar saja. Alhasil Aika pun mengalah aja nih. Nah, di kantor Shinomiya berterima kasih sebab semangat Wataru kemarin membuat dirinya berubah. Akan tetapi muncul masalah baru sebab ia sekarang stres karena tidak memahami maksud perkataan Yuyu. Lalu Wataru menyuruhnya untuk menceritakan secara jelas. Nah, Yuyu sekarang sedang berusaha menyingkirkan rasa takutnya kepada cowok. Dan ia menjadikan kesalahpahaman mereka kemarin sebagai batu loncatan untuk mengatasi ketakutan ini. Namun Wataru memperingatinya untuk tidak ikut campur ke dalam urusan ini. Sebab jika ini tidak rahasia, Yuyu pasti tidak akan mengatakan apapun tanpa ada rasa takut. Sehingga Rin sepakat nih dan baru tahu kalau Wataru pandai dalam menilai seseorang. Dan jawaban Wataru membuat Shinomiya merasa lega. Dan setelah itu Wataru pun izin pamit dulu. Lalu kita melompat saat mereka semua mampir ke rumah Aika. Dan tak lupa Wataru juga ikutan. Dan episode kali ini pun bersambung, re.